Perintah Perang Dewa Naga Bab 1089-1093. Bab 1089 memegang tombak naga di tangannya, Ling Tian menggeram rendah, Xing Luo, 13 pisau. Itu bahkan lebih kuat. Sekaligus. Selama pengeboman, guntur melonjak, dan ada semburan raungan di tempat kejadian. Di bawah pemandangan seperti itu, ada lapisan riak di depannya, dan 9 bayangan pedang berada di bawah ledakan dahsyat tombak naga. Rusak. Ledakan. Dipecah menjadi terak. Saat kekuatan menghilang, Ling Tian berdiri dengan bangga memegang tombak naga, dengan postur seorang raja, bangga pada dunia. Mendesis. Mengingat para penonton di situs web, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Ya Tuhan, orang ini benar-benar menangkis serangan Penatua Agung. Bagaimana mungkin, dia hanyalah kumpulan orang-orang yang kuat. Yang Agung Penatua sudah lama terkenal sebagai orang suci yang kuat. Di bawah serangan Penatua Agung, dia selamat dengan selamat. Ilusi, itu pasti ilusi. Titik. Semua orang jelas tidak bisa mempercayainya, apa yang mereka lihat, ternyata benar, bahkan mata Penatua Agung menunjukkan kecemerlangan. Nak, kamu benar-benar luar biasa. Dalam konfrontasi singkat barusan, dia bisa merasakan dominasi kekuatan Ling Tian. Namun, kekuatan aslimu begitu mendominasi sehingga tidak menghancurkan tubuhmu. Agaknya ada kekuatan lain di tubuhmu yang dapat menetralkan ketabahanmu. Keanehan Ling Tian, yang mulia berkata terus terang. Ling Tian tersenyum kecut, di sepanjang jalan, tak terhitung banyaknya orang yang dikorbankan untuknya. Kekuatan pembuluh darah Yin Ling Chen. Kekuatan suci Lin Wangyun. Sumber dari semua racun di kerajaan naga. Jika bukan karena ini, tubuh Ling Tian pasti sudah lama hancur. Sebelum Ling Tian bisa mengatakan apa-apa, pria suci dan kuat di depannya mendengus lagi. Wah, meskipun kamu sangat aneh, tapi Mirror Moon Villa saya bukanlah tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Jika si Jiao membuat kesalahan sekecil apapun, aku akan membiarkanmu dimakamkan bersamaku. Tetua Agung tidak memiliki kata-kata atau anak perempuan sepanjang hidupnya, dan dia sangat mementingkan si Jiao, seperti memperlakukan cucunya sendiri. Si Jiao. Ling Tian mengerutkan kening, senior, saya tidak bermaksud menyinggung, tetapi Nona si Jiao terluka karena saya. Saya hanya ingin melihat bagaimana cedera Nona si Jiao. Jika memungkinkan, saya bisa merawatnya. Ling Tian menekan kemarahan di hatinya dan menoleh padanya. Dengan kata lain, si Jiao menyelamatkannya, dan itu juga karena menderita racun laba-laba merah. Bukan perilaku Ling Tian. Heh. The Great Elder terkekeh ringan, bayi kecil, kamu benar-benar sombong. Kamu ingin menyembuhkan si Jiao. Tahukah kamu bahwa racun laba-laba merah begitu kuat, apalagi seseorang yang mengumpulkan orang-orang terhormat? Bahkan jika itu adalah orang bijak saya, jika terkontaminasi sedikit, itu akan menjadi sangat merepotkan. Kamu adalah bayi kecil, dan kamu konyol, mengatakan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan si Jiao. Rupanya, tetua tidak berpikir bahwa Ling Tian dapat menyelamatkan si Jiao. Menghadapi keraguan, Ling Tian tidak kesal, dan berbisik dengan tangan di belakang punggungnya, jika saya tidak memiliki kepercayaan diri, bagaimana saya bisa mengajukan permintaan seperti itu? Ling Tian tidak berani melupakan warisan Immortal Medicine Valley. Ling Tian tidak dapat menghancurkan fondasi lembah pengobatan abadi. Penampilan percaya diri itu mengejutkan Tetua Agung, dan dia berpikir dalam hati, mungkinkah dia benar-benar memiliki kemampuan yang tidak diketahui? Pikiranku jatuh seketika. The Great Elder mengangkat alis pedangnya, dan matanya tertuju pada pinggang Ling Tian setelah melihat Ling Tian sejenak, jauh di matanya, dia gemetar hebat, ini adalah King Xuanling. Perintah suspensi hijau. King Xuanmen itu unik. Perintah King Xuan dikeluarkan, dan anggota sekte King Xuan sepakat dengan dunia luar. Sebagai seorang pemuda, Tetua Agung hampir berseru saat ini, Nak, mengapa Anda memiliki perintah penangguhan hijau? Ling Tian mengerutkan kening, mengeluarkan lencana di pinggangnya, dan berkata dengan lembut, ini adalah hadiah dari seorang dermawan. Hutan lebat mengejarnya. Bagaimana kebaikan seperti itu bisa dilupakan setelah Guan Lao hancur? Hadiah. Mendesis. Tetua Agung tersentak lagi,
Sebagian besar orang yang bisa mendapatkan perintah King Xuan adalah murid langsung dari sekte King Xuan. Bagaimana mereka bisa dikirim dengan begitu mudah? Mungkinkah mereka putus asa? Titik. Matanya menjadi dingin, matanya tertuju pada Ling Tian. U200B, U200B dan suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi dingin. Nak, apakah kamu membunuh orang untuk merebut harta? Aku. Ling Tian terdiam, kamu salah paham, ini memang hadiah dari teman lama, atau mungkin pertukaran. Titik. The Great Elder bertanya-tanya lagi, apa yang bisa membuat garis langsung dari King Xuanmen mengirimkan token? Ling Tian menjelaskan, saya menggunakan jarum 4 gajah untuk melakukan pertukaran. Jarum 4 gajah. Tanda tanya. Kata, lembut, sepertinya memicu gelombang dahsyat di benak tetua agung, apa yang Anda katakan? Ternyata itu adalah akupuntur 4 gajah. Bagaimana Anda mendapatkannya? Tanda tanya. Kehilangan teknik akupuntur. Tubuh penatua agung gemetar, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, bahkan jika jarum sihir 4 gajah adalah seluruh King Xuanmen, itu hanya bisa dilihat dalam catatan langka. Sejak zaman kuno, tidak ada yang akan menggunakannya. Kebaikan. Ling Tian tidak menyangka bahwa buku akupuntur dapat mengejutkan yang mulia sedemikian rupa. Meskipun jarum sihir 4 gajah sangat kuat, itu hanya rata-rata dalam hal peringkat lembah obat abadi. Sebelum Ling Tian dapat memikirkannya, tubuh penatua pertama berubah menjadi bayangan dan datang ke Ling Tian. Matanya tertuju pada Ling Tian, apakah kamu benar-benar ahli dalam jarum ajaib 4 elemen? Iya. Ling Tian mengangguk. Pergilah. Tetua agung meraung, ikutlah denganku untuk melihat patriark segera. Jika kamu benar-benar dapat melakukannya hari ini, mulai sekarang, kamu akan menjadi tamu terhormat di Mirror Moon Villaku. Jika kamu berani menipuku, aku akan menghancurkanmu. Sebelum Ling Tian bisa menolak, penatua pertama menarik Ling Tian dan melarikan diri. Ini. Orang-orang di tempat kejadian tidak bisa tidak melihat satu sama lain. Jelas, tidak ada yang menyangka masalah ini akan berkembang ke titik ini. Apa yang dilakukan Ling Tian untuk membuat guru suci begitu gelisah? Bahkan ada dorongan untuk sujud pada Ling Tian. Halaman depan Mirror Moon Villa. Saat ini, banyak dokter berkumpul bersama. Kerumunan bahkan lebih terbagi menjadi 2 faksi. Situasi Nona Si Jiao saat ini tidak lagi optimis, dan perawatan harus dimulai di dalam tubuh dengan obat-obatan. Titik. Saat ini, ada kontras yang tajam antara kedua posisi tersebut. Di ruangan di halaman depan, ada seorang pria paruh baya duduk di kursi besar dengan wajah murung seperti air, di depannya bahkan lebih banyak orang yang berlutut, tidak berani berbicara. Limbah. Pria itu mendengus pelan, dan tiba-tiba gelombang udara melonjak, menakuti orang-orang di depannya, gemetar tak henti-hentinya, dengan ekspresi panik di wajah mereka, seolah-olah mereka bertemu hantu. Pada saat ini, seseorang menabrak rumah patriark, penatua agung ada di sini. Mendengar ini, pria itu berdiri dengan tiba-tiba, dan saat dia bangun, dia melihat penatua agung menyeret Ling Tian ke dalam ruangan. Kebaikan. Bab 1091. Pria paruh baya mengunci pandangannya pada Ling Tian dalam sekejap. Nak, apakah kamu masih hidup? Kejutan melonjak ke dalam hatinya. Ling Tian baru saja dibawa kembali ke villa, dan dia sudah berada di kedalaman koma, tidak ada cara untuk memulai. Untuk sementara waktu, Ling Tian dicap sebagai makhluk fana. Tidak pernah terpikir bahwa Ling Tian bisa berdiri di depannya dengan aman saat ini. Ling Tian berbisik, itu hanya kebetulan. Hah. Pria itu hendak marah, tetapi tetua itu berkata, Patriark, biarkan dia melihat Jiaur. Si Seng menyipitkan matanya, Penatua, apa yang kamu bicarakan? Patriark. Penatua tampak serius, tentu saja saya tahu, dia mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan Jiaur, jadi biarkan dia mencobanya. Itu bukan ide yang buruk. Lelucon, si Seng meremehkan, kamu dan aku tidak berdaya, bagaimana dia bisa menyembuhkan dengan baik? Penatua tidak terkejut, dan kemudian berkata, jika aku memberitahumu, dia memiliki warna hijau perintah penangguhan. Perintah penangguhan. Mendengar ini sejenak, si Seng juga mengangkat alis pedangnya, matanya terkunci pada Ling Tian dalam sekejap,
seolah-olah dia ingin melihat jiwa Ling Tian, dan merenung sejenak. Oke, kalau begitu aku berjanji padamu, tapi kamu tidak bisa sendirian untuk si Jiao. Sembuhkan. Tidak masalah. Ling Tian mengangguk. Ikut aku. Si Seng mendengus pelan, berbalik dan membuka pintu, dan membawa Ling Tian masuk. Saat dia menginjak pintu, Ling Tian melihat seorang wanita cantik di sofa di depannya. Berbaring di sana dengan damai, pipinya yang awalnya cerah dan kemerahan sekarang tertutup lapisan kabut merah. Racun di pipi. Penatua Agung tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat ini, bagaimana bisa racun laba-laba merah ini menyebar begitu cepat. Jika racun itu masuk ke organ dalam, bahkan jika para dewa turun, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Sementara Tetua Agung terkejut, Ling Tian sudah datang ke sisi sofa, melihat si Jiao yang benar-benar tertutup oleh kabut beracun laba-laba merah. Ling Tian menghela nafas pelan. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan. Pikirannya jatuh. Titik. Jari Ling Tian mendarat di pergelangan tangan si Jiao, dan setelah sedikit pemeriksaan, alisnya mengerutkan kening. Sudah sampai pada titik ini. Bisa dikatakan. Titik. Tubuh si Jiao sudah penuh dengan racun, jika si Seng dan keduanya tidak mulai menanganinya, si Jiao akan mati secara tragis saat ini. Jeritan bintang. Meskipun ini adalah pertama kalinya Ling Tian melihatnya, dia telah belajar dari gambar binatang buas di lembah pengobatan abadi bahwa gas beracun yang dilepaskan oleh laba-laba merah pada dasarnya adalah sejenis racun yang melumpuhkan pikiran. Tapi racun si Jiao begitu ganas sehingga tidak hanya melumpuhkan jiwanya, tetapi bahkan mengasimilasi darah di tubuhnya. Toksisitas yang kuat, langka di dunia. Si Seng merendahkan suaranya, "Nak, tidak bisakah kamu disembuhkan?" Heh. Ling Tian tersenyum ringan, tidak perlu terburu-buru. Kata-kata itu jatuh. Ling Tian bahkan melakukan gerakan yang mencengangkan. Satu jari mendarat di dahi si Jiao, saat jari itu mendarat, gelombang udara yang kuat beriak keluar. Dengan kekacauan. Si Seng juga gemetar di dalam hatinya, maskulinitas murni apa? Sebelum dia bisa memikirkannya, Ling Tian berteriak pelan, dan beberapa jarum perak dengan cahaya dingin muncul di tangannya. Jarum perak. Si Seng mengerutkan kening, melihat bahwa Ling Tian menggunakan teknik yang sangat misterius untuk sepenuhnya menembus jarum perak setipis rambut ke bagian atas kepala si Jiao, tetapi dalam sekejap mata, 36 jarum perak semuanya atas tempat bagian atas kepala si Jiao. Jarum perak memasuki tubuh secara instan. Kabut merah di wajah si Jiao terus-menerus ditekan dengan menekan gas beracun, jari-jari Ling Tian bergerak ringan di atas jarum perak seperti memainkan piano. Saat jari memutar jarum, beberapa gelombang udara melonjak dengan keras. Pada adegan seperti itu, mata si Seng membelalak, dan dia bergumam pelan, aktifkan jarum dengan udara, dan haluskan udara dengan acu point. Bab 1092. Jarum Ilahi Tai. Salah satu dari 10 metode akupuntur di zaman kuno. Bahkan melebihi keberadaan jarum ajaib 4 elemen, kemampuan Ling Tian untuk mengeluarkan jarum ajaib 4 elemen sudah cukup mengejutkan, dan saat ini ia akan menggunakan metode akupuntur Tai. Panik di hati mereka berdua. Bisa dibayangkan. Bahkan, dia hampir berlutut. Namun, Ling Tian tidak terlalu memikirkannya, dan bahkan tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, Ling Tian hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, dan itu adalah untuk menyelamatkan si Jiao dengan segala cara. Antara pikiran. Kekuatan yang mendominasi mengalir ke tubuh si Jiao lagi, dan beberapa jarum perak bahkan mengunci titik akupuntur si Jiao dengan kekuatan murni memasuki tubuh. Racun dalam tubuh si Jiao mulai menyebar dalam sekejap mata. Saat gas beracun menghilang sejenak, Ling Tian juga dengan lembut berkata, "Sebarkan untukku. Ingat situs webnya. Dan sebarkan." Gas beracun merah menghilang. Kulit si Jiao juga meningkat pesat. Setelah melakukan ini, sinar ketenangan pikiran muncul di mata Ling Tian, dan kemudian dia melepas jarum perak di tubuh si Jiao sepenuhnya. Jarum perak dicabut. Kulit si Jiao juga stabil. Ling Tian berbalik sejenak, dan si Seng dan penatua pertama bahkan tanpa sadar mundur selangkah. Pada saat ini, mereka berdua tampak sangat terkendali, dan mereka tidak lagi memiliki harga diri yang mereka miliki sebelumnya.
Perubahan seperti itu. Itu membuat Ling Tian sedikit bingung. Kalian adalah senior. Tetua Agung melangkah maju terlebih dahulu, dan membungkuk kepada Ling Tian. Senior, aku ceroboh sebelumnya, dan aku tidak bermaksud untuk menentang Anda di masa lalu. Jika Anda memiliki api di hati Anda, datanglah ke arah saya. Ling Tian tidak berdaya, diam-diam berpikir, mungkinkah karena jarum ajaib Tai lagi? Benar saja. Titik. Meskipun penatua pertama tampak hormat, matanya tertuju pada jarum perak di tangan Ling Tian, dan sorot matanya bahkan lebih gila dan penuh kerinduan. Kamu, mau belajar? Ling Tian mengangkat alisnya dan bertanya dengan lembut. Pikirkan. Tetua Agung tidak menyembunyikan sedikit pun, mengangguk langsung, dan merasa bahwa itu sangat buruk baginya, tetapi di detik berikutnya, apa yang dikatakan Ling Tian langsung mengejutkannya. Jika kamu benar-benar ingin belajar, itu adalah sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku bisa mengajarimu. Apa? Mata tetua itu langsung melebar, wajahnya tidak percaya, dan bahkan tubuhnya gemetar. Senior, apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja. Ling Tian mengangkat bahu pundaknya. Seni pengobatan adalah tentang menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Tetapi jarum ajaib Tai ini berbeda dari jarum ajaib Sixiang. Ini membutuhkan kontrol yang lebih tinggi. Anda harus banyak menderita. Plop. Tanda seru. Penatua Agung tidak ragu sama sekali, dan langsung berlutut, tapi tolong ajari aku, orang tua ini tidak akan pernah takut pada kesulitan apapun. Ling Tian melihatnya di matanya, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Kamu adalah... Desah pelan, pengalaman akupuntur Tai, saya pribadi akan menulisnya untuk Anda nanti. Kiss. Tanda seru. Penatua Agung masih berpikir bahwa Ling Tian sedang bercanda, tetapi dia tidak mempercayainya sampai sekarang, dan hatinya penuh dengan kecemasan. Tuan, siapa ini? Akupuntur kuno, keberadaan yang begitu misterius. Sekarang, ini sudah dianggap sebagai harta karun obat. Ling Tian tidak terlalu memperhatikan pikirannya, dan menoleh untuk melihat si Jiao. Meskipun toksin telah sepenuhnya dihilangkan, kali ini tidak akan menyakiti tubuhnya. Di masa depan kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Semua orang mengingat kata-kata Ling Tian, dan Si Seng mengambil langkah maju. Senior, sekarang kamu terluka parah, langkahmu selanjutnya. Bab 1093. Kata-kata Si Seng Zi, Ling Tian tidak bisa menahan cemberut. Aku punya sesuatu, aku perlu bertanya padamu. Si Seng, tetua agung terkejut segera. Senior, beritahu aku. Ling Tian merenung, aku tidak tahu apakah Anda bisa saya tahu, di wilayah Dongzu, ada beberapa hal yang sangat beracun di dunia. Sangat beracun. Keduanya tertegun sejenak, menatap Ling Tian dengan tak percaya. Tetua itu bahkan menurunkan kata-katanya, Senior, kamu mencari hal-hal yang sangat beracun, mengapa kamu berani bertanya? Ling Tian merenungkan, sekarang tubuhku telah menderita racunnya menjadi bumerang. Jika saya ingin pulih, saya perlu menggunakan racun yang lebih kuat untuk menekannya. Jika tidak, tubuh saya tidak akan dapat bertahan selama setengah bulan. Desis. Tanda seru. Mendengar kata-kata itu sejenak, Penatua Agung dan Si Seng tersentak pada saat yang sama, dan dua kata meletus di hati mereka pada saat yang sama. Penggarap racun. Si Seng semakin melambaikan tangannya, tanpa basa-basi lagi, dia menutup pintu di belakangnya. Mereka berdua memandang Ling Tian dengan ekspresi berbeda. Tetua Agung menurunkan kata-katanya, Senior, aku berani bertanya bahwa kamu adalah orang yang beracun. Pintu racun. Ini adalah kedua kalinya Ling Tian mendengar judul ini, dan dia tidak bisa menahan senyum sedikit. Apa? Kamu ingin menyerangku? Senyum. Acuh tak acuh dan tatapan percaya diri membuat orang sedikit gemetar. Penatua Agung mengerti bahwa Ling Tian ini adalah kesalahpahaman, dan saya tidak bisa menahan kata-kata saya, Senior. Seseorang dari keluarga beracun adalah kanker di hati banyak prajurit. Sebaliknya, saya, Jingyue Mountain Villa, mendapat bantuan dari orang kuat dari sekte racun bertahun-tahun yang lalu, dan kami tidak berpikir bahwa sekte racun adalah monster. Ling Tian jarang terkejut. Ketika dia keluar, dia dimarahi oleh semua orang, tapi sekarang dia harus membela. Baik atau jahat? Apa yang baik dan jahat? Menggelengkan kepalanya dengan ringan,
Ling Tian kembali ke cerita utama. Jika kalian berdua memiliki berita tentang zat yang sangat beracun, tolong beritahu saya. Saya akan memperlakukan Anda dengan hadiah yang murah hati, kata Ling Tian. Keduanya berada dalam dilema. Anda melihat saya melihat Anda, satu sama lain ragu-ragu, dan ekspresi keduanya membuat Ling Tian bertanya-tanya, kamu benar-benar tahu? Penatua Agung dan Si Seng berbalik pada saat yang sama. Tidak berani menatap Ling Tian. Semakin mereka berperilaku seperti ini, semakin banyak harapan yang dimiliki Ling Tian di dalam hatinya. Sekarang sumber racunnya kembali, jika dia tidak menekannya, tendonnya akan rusak total, dan akan sulit untuk pulih. Balas dendam keluarga Huo. Perhatian gerbang Kiao. Seperti dua pedang tajam, hati Ling Tian terangkat tinggi, tidak berani mengendur sedikit pun. Tetua Agung tersapu oleh tatapan tajam Ling Tian, dan hatinya semakin bergetar. Senior, memang ada keberadaan benda yang sangat beracun itu, tetapi benda itu terlalu ganas. Jika kamu pergi, aku khawatir. Tidak diragukan lagi dia akan mati. Sebagai orang suci yang kuat, jejak ketakutan muncul di kedalaman matanya. Ling Tian semakin memandang ke depan. Tidak masalah, jika saya tidak yakin, saya tidak akan pergi. Ini. Penatua Agung bahkan lebih malu, tetapi Si Seng menghela nafas pelan. Senior, karena kamu ingin tahu tidak apa-apa untuk memberitahu Anda. Jika Anda ingin bertanya tentang hal-hal paling beracun di dunia sebelumnya, saya khawatir akan sulit untuk mendapatkan petunjuk untuk sementara waktu. Hal yang beracun, tidak ada yang lain, hanya yang Anda temui di hutan lebat laba-laba merah. Jika harapan kita benar, seharusnya ada Raja Laba-Laba Merah yang baik di hutan lebat itu. Raja Laba-Laba Merah? Tanda tanya. Ling Tian bahkan lebih terkejut, dan Si Seng mengangguk. Laba-laba merah biasa sudah sangat berbisa, tetapi laba-laba merah hidup berkelompok, dan sekelompok laba-laba merah memiliki seorang raja. Mereka biasanya menyumbangkan racunnya, belum lagi memelihara merah Raja Laba-Laba. Raja Laba-Laba Merah juga memakan semua racun di wilayah itu untuk meningkatkan konsentrasi racunnya sendiri. Oleh satu atau dua, itu akan dinonaktifkan jika tidak mati. Qiang misalnya, Si Seng, ketika dia berbicara tentang Raja Laba-Laba Merah, ada sentuhan ketakutan dari hatinya di matanya. Jelas, laba-laba merah raja menakutkan, bahkan jika dia adalah orang suci yang kuat, dia harus menjaga